Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu Putri di mata pelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang dekat dengan kehidupan kita. Apa itu? Yuk kita simak. Sebelum masuk ke materi, yuk kita simak video berikut ini. Di video ini, kita melihat seseorang yang sedang mengukur massa suatu benda, mengecek massa tubuhnya. Ada yang sedang mengukur panjang dari suatu benda dan mengukur suhu tubuh orang lain. Massa, panjang, dan suhu merupakan bagian dari besaran atau sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Setiap masing-masing besaran memiliki satuannya tersendiri, seperti massa dengan satuannya kilogram, panjang satuannya meter, suhu dengan satuannya Kelvin. Tapi, apakah kalian tahu? Pada zaman dahulu, belum ada satuan baku yang berlaku secara internasional. Jadi, di masing-masing daerah masih menggunakan atau berpacu pada satuan yang mereka gunakan masing-masing. Contohnya di Amerika yang lebih sering menggunakan feet atau kaki untuk menyatakan suatu panjang, dan di Indonesia yang biasa menggunakan jengkal untuk menunjukkan panjang suatu benda. Lalu ada juga di Mesir yang menggunakan satuan kubit. Seiring perkembangan zaman, dengan kebutuhan transportasi, komunikasi, perdagangan, dan hal lainnya yang menyangkut hubungan antar negara, akhirnya disepakati suatu ukuran baku atau satuan yang berlaku secara internasional atau disebut dengan satuan internasional. Jadi, mau di negara manapun, satuan ini nilainya tetap sama. 1 meter di Indonesia akan sama dengan 1 meter di Prancis. Contohnya adalah sekarang, yaitu panjang dengan satuan 1 meter yang merupakan jarak yang ditempuh dalam perjalanan cahaya di ruang hampa selama 1.99.792.458 detik. Itu adalah pengertian dari 1 meter. Contoh lainnya adalah kilogram yang sering kita gunakan saat ini ternyata memiliki standar sendiri. Jadi 1 kilogram ini merupakan massa dari suatu benda yang memiliki ukuran kurang lebih sebesar bola golf ya, yang terbuat dari campuran platinum dan iridium. Benda ini tersimpan di Museum Biro Berat dan Ukuran Internasional Paris. Intinya, setiap besaran-besaran yang kita ketahui dengan satuan internasionalnya memiliki standar-standar tertentu yang tentunya sudah disepakati secara internasional oleh para ilmuwan. Besaran-besaran yang ada tentu sangat banyak ya. Tapi ada 7 besaran yang merupakan induk atau pokok dari besaran-besaran lainnya, yaitu besaran pokok. Besaran pokok ini berdiri sendiri dan bukan merupakan gabungan dari besaran-besaran lain. Adapun besaran pokok tersebut biasa disingkat dengan SMP jiwa, suhu, massa, panjang, jumlah zat, intensitas cahaya, waktu, dan arus. Ini adalah daftar besaran pokok dengan satuan internasionalnya masing-masing. Dalam menyelesaikan permasalahan atau persoalan dalam fisika, disarankan untuk mengganti satuan-satuan yang belum internasional ke dalam satuan internasional. Contohnya, kalau kalian menemukan salah satu soal dengan keterangan panjang dalam kilometer, ada baiknya kita ubah kepada satuan internasionalnya yaitu meter. Kalian bisa menggunakan tangga ini nih untuk konversi massa dan panjang, atau perbandingan ini untuk melakukan konversi suhu. Tapi besarannya bukan cuma yang 7 tadi aja kan? Ada gaya, berat, tekanan, luas, volume, kecepatan, percepatan, dan besaran-besaran lainnya. Besaran-besaran tersebut merupakan besaran turunan atau besaran yang terdiri dari beberapa besaran lain. Contohnya adalah luas yang merupakan gabungan dari 2 besaran pokok yaitu panjang, hingga akhirnya memiliki satuan yaitu meter persegi. Begitupun dengan volume yang merupakan perkalian dari 3 besaran pokok panjang yang memiliki satuan meter kubik. Contoh lainnya adalah berat yang merupakan perkalian massa dengan percepatan gravitasi. Begitupun kecepatan yang merupakan besaran turunan karena terdiri dari 2 besaran pokok, yaitu panjang dibagi waktu. Nah, ada yang tahu alat apa ini? Dan untuk apa ya kira-kira? Ini adalah neraca atau sehari-hari yang biasa kita sebut dengan timbangan, yang merupakan alat ukur dari massa.
Tapi biasanya orang-orang kan bilangnya berat benda. Contohnya saat kita menggunakan timbangan badan, pasti akan ditanya berapa berat badan kamu. Terus yang benar yang mana dong? Massa atau berat ya? Tugas kalian nih untuk mencari tahu mana yang lebih tepat. Nah, alat ini juga udah gak asing kan bagi kalian? Ini adalah penggaris atau mistar. Mungkin ada juga yang menggunakan meteran. Ini adalah salah satu contoh alat untuk mengukur panjang. Kalau dari kalian ada yang tahu nggak ini alat apa? Ini namanya jangka sorong dan mikrometer sekrup. Dua alat ini juga merupakan alat ukur untuk mengukur panjang. Hanya saja perbedaannya dengan mistar dan penggaris itu adalah ketelitiannya. Selain itu, kalian juga pasti mengenal dong termometer atau termogan yang biasa kita gunakan untuk mengukur suhu. Ada juga ampermeter untuk mengukur kuat arus, luxmeter untuk mengukur intensitas cahaya, dan speedometer untuk mengukur kelajuan. Gimana? Sudah paham sekarang penjelasan tentang besaran, satuan, dan alat ukurnya? Oke, tugas kalian adalah untuk mencari besaran-besaran lain dengan satuannya dan dilengkapi dengan alat ukurnya. Terima kasih telah menyimak penjelasan kali ini. Sampai jumpa di penjelasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.